Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ya. Ini sebetulnya total semua peserta berapa, Mas? Ini ada 118. Iya, seharusnya memang ada 200 di awal, cuman memang ini secara alami kita ingin mendidik teman-teman calon leadership Indonesia ini secara alami. Kalau memang tidak cukup siap, kita akan drop dengan sendirinya ya. Iya, begitu. Karena kita ingin mencari leader yang memang betul-betul konsisten, betul-betul ingin belajar, betul-betul ingin membangun Indonesia ini menjadi lebih bagus. Sehingga secara alami kami tidak butuh banyak, tapi mungkin sedikit, tetapi ini memiliki potensi dan bisa menginspirasi di kampung-kampung di Indonesia ini. Begitu, Mbak Uni. Silakan, Mbak. Baik. Saya mau mengawali dengan cerita yang cukup menarik ya buat saya. Kita itu mulai melakukan kegiatan itu dari awal tahun 90 lah, yang betul-betul serius ke lapangan gitu ya, melihat ketidakadilan itu. Walaupun suami saya mulai dari tahun awal 80 sebetulnya. Jadi itu tahun 80, kemudian tahun 90, bisa dibayangkan jeda waktunya luar biasa dan dalam kondisi yang sekarang. Kalau melihat kebijakan kita, gitu ya, saya yakin teman-teman bisa download lah. Kalau suruh menghafal yang enggak, buat saya sih dibilang penting, yang penting bilang ya enggak gitu. Semua itu ada background. Maaf, ada yang belum di-mute kali ya. Oke. Jadi gini, kalau kita mengacunya pada Undang-Undang Dasar kan memang itu hak seluruh segenap bangsa Indonesia ya. Mau miskin mau kaya, semua berhak mendapatkan listrik. Dan kalau kita melihat konteks negara kita ini yang luar biasa luas itu, dari Dublin sampai Ankara ya, sebetulnya ini ya, dari Irlandia sampai ke Turki, itulah kalau melihat map negara kita dikontekskan dengan negara Eropa, bayangin kita masih satu negara. Sehingga membuat daerah kita ini secara geografis ya sulit kalau tidak memang kita jadikan sebagai prioritas yang utama. Karena biasanya terpencil, miskin infrastruktur, dan tersebar. Kenapa saya katakan tersebar? Tersebar ini membuat kita, kalau tidak cukup cerdas, akan membuat semacam pemborosan dari segi biaya, kalau kita bicara centralized ya, power system. Jadi melistriki dengan cara sentralistik itu akan membuat, ya bayangkan saja sampai sekarang kita belum bisa melistriki 100% itu karena seperti itu. Bayangkan Anda menarik kabel. Kabel itu kan yang paling utama ya, kita nggak usah ngomong Jawa lah ya. Jawa itu kan punya soket gitu yang 500 kilovolt, itu yang super ekstra tinggi tegangannya. Kita bicara yang 20 kV saja. Itu dibilang medium voltage line. Itu yang efisiensinya lumayan tinggi dilewati jaringan energi listrik. Nanti kemudian turun, ya. Turun terus ada sambungan rumah lah, sambungan rumah itu yang 220 yang voltage yang biasa kita punya. Anda bisa bayangkan 1 kilometer tahun 90-an itu sudah ongkosnya 70 juta. Dengan inflasi dan sebagainya, saya sekarang malas ngitung ya karena duitnya nggak ada juga gitu loh, ngapain ngitung. Tapi kalau Mas Mbak di sini mau ngitung, silahkan ya. Kemudian kita hanya ketemu customer itu dua gitu ya rumah, dan itu rumahnya orang yang sangat tertinggal, kondisinya miskin, yang harusnya listrik itu betul-betul mendapatkan ya subsidi pemerintah gitu. Jadi ini saya kemana-mana ngomongnya, tapi mau saya katakan bahwa subsidi listrik kita pun itu dari dulu sampai sekarang masih salah sasaran. Artinya orang yang tinggal di kota, yang aksesnya mudah, karena itu dianggap efisien oleh PLN, karena menarik 1 kilometer jaringan medium voltage line, dia bisa mendapatkan pelanggan, let's say ya, 100 sampai 200 pelanggan. Karena kepadatan tinggi, terus needs listriknya juga tinggi. Sementara di desa, Anda hanya dapat 2 pelanggan. Yaitu kalau orang dagangan itu kan, kalau kita bicara bukan infrastruktur dan bicara investasi, jalan 1 kilometer hanya 2 pembeli.
sementara di sini jalan 1 kilometer, Anda dapat 100 sampai 200 pembeli dengan belian yang besar lagi. Sehingga saya selalu mengatakan ini penting untuk semua partisipan di sini. Yang kalian harus perjuangkan adalah kalau bicara subsidi listrik itu harus bicara masyarakat ya, pelanggan 900 volt ampere ya watt lah gitu ya. Kan dulu masih ada 450, sekarang kan PLN udah nggak membuka lagi itu. Jadi 900 volt ampere. Dengan pemakaian ya di bawah 60 kilowatt jam sebulan itu layak mendapat subsidi. Apalagi pemakaiannya di bawah 30 kilowatt jam, pasti orang tidak mampu, tidak berpunya lah, miskin. Kecuali kan bisa ketahuan ya dari daftar PLN kalau dia villa-villa yang nggak pernah dikunjungi, mungkin second house, rumah ketiga dan sebagainya, itu jangan ini anomali lah ya. Tapi realnya di lapangan, dari tahun 97 saya ngurusi tarif dasar listrik dengan PLN itu, kita selalu berusaha untuk mengkampanyekan bahwa subsidi tepat sasaran untuk golongan menengah ke bawah. Karena kita sudah melakukan riset dengan baik. Orang yang 60 kilowatt jam per bulan konsumsi listriknya, biasanya mereka itu orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini subsidi itu masuk di situ. Dan subsidi jangan pernah diberikan ke input. Input itu apa sih? Ya ke PLN. Selama kamu berikan subsidi itu ke input, 60% statistik membuktikan selalu salah sasaran. Subsidi diberikan directly langsung kepada penerima. Ini bisa sekarang dengan teknologi yang canggih kayak sekarang itu bisa. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau? Ya, nah itu. Terus bicara soal kondisi bangsa kita yang saya tuh sampai sempat ya naik helikopter karena kalau jalan kaki katanya 3 bulan juga belum selesai Bu. Wah nggak mungkin kalau 3 bulan aku di hutan Papua gitu ya. Akhirnya ada Kapten Joko, saya berkesan banget ya. Bila membawa saya itu ke daerah yang sebenarnya padat penduduk, tapi dia berada di hutan-hutan di Aceh, di Papua. Sorry, ini belum ngomong Aceh, Papua dulu. Saya katakan, ini sebetulnya mereka hidup bersebelahan dengan pembangkit hidro. It's a lot of resources gitu. Banyak sekali resources ada di sekitar mereka. Kenapa itu enggak dibangun? Kembali lagi kepada masalah cost. Biayanya mahal. Terus saya katakan lagi, kenapa enggak kita ambil orang lokal, kita didik dengan benar, sehingga nanti dia yang akan membangun. Daripada menunggu bertahun-tahun, kita berikan fasilitas yang top down, hanya berlangsung sampai setahun, setelah itu rusak. Tapi setiap bicara soal kebijakan tidak pernah lepas dari persoalan politik, ya kan? Politik mencerdaskan bangsa itu belum menjadi impian semua pengambil keputusan. Apakah itu swasta, apakah itu pemerintah. Mungkin kalian sudah bisa menjawab sendiri. Kalau rakyat cerdas, dia bisa memilih dengan benar, money politics nggak laku. Partai kolaps, ya. Itu pasti. Nah, ini yang membuat sehingga agak terhambat. Swasta. Let's say, saya bilang banyaklah swasta di Papua itu ya. Kalau rakyat itu cerdas di Papua, resources mereka yang kaya raya, itu akan sulit dinikmati oleh pihak-pihak luar selain oleh mereka sendiri. Ini yang menghambat kita. Kita bicara listrik, tapi kenyataannya kita harus ngomong soal kebijakan. Ngomong soal kebijakan berarti ngomong soal politik bicara soal manusia. Makanya saya selalu mengatakan, maaf ya, tolong dong kalau keluar ditutup dong pintunya. Jadi suaranya dari luar nggak masuk gitu loh. Ini saya di kamar, saya ngumpet lagi rame di luar. Nah, kemudian itu yang saya rasakan dari sini. Saya berharap orang-orang yang ikut kegiatan pagi ini, insya Allah dirahmati oleh sama Tuhan ya, bisa menjadi pemimpin masa depan. Sehingga pada saat kalian mengambil kebijakan, kalian tahu persis apakah kebijakan itu untuk menguntungkan semua masyarakat. Kalian mampu menerapkan namanya khairunas anfa'uhum linas gitu ya, apapun lah agamamu, tapi itu artinya sebaik-baik manusia itu bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau bicara Green Leadership Indonesia, yang dibuat green itu apa?
Otak kita harus green. Tapi otak kita green, hati kita harus green. Kalau hati kita enggak, pun yang kalian buat tidak akan pernah mampu memperbaiki kondisi Indonesia. Oke, itu saya bicara soal listrik ya. Jadi kalau tadi Mas Slamet nanya, gimana itu kebijakan? Kebijakannya semua bagus. Di atas kertas semuanya bagus. Tapi yang menyedihkan adalah implementasi. Kita selalu bicara implementasi itu punya persoalan yang sangat pelik di negeri kita ini. Boro-boro gitu ya. Saya kasih contoh ini. Tahun 90-an saya menemukan daerah-daerah di sekitar daerah NTT lah. Oh, itu banyak sekali di Maluku juga ya, desa-desa yang di belakangnya itu sungainya melimpah, ada air terjun segala macam. Nggak usah air terjun pun kalau sungai yang melimpah itu bisa dibuat membangkit hidro. Artinya apa? Ramah lingkungan, tidak creating greenhouse gases, ya, nggak ada gas rumah kaca, terus juga murah karena hanya mahal di investasi awal, setelah itu rakyat dididik, mampu mengelola, menjalankan, mengoperasikan dengan baik, dan merawat. Daripada kita bawa yang namanya high speed diesel, atau orang kita bilangnya solar, sebenarnya itu salah omong ya, diesel lah, diesel oil gitu ya, minyak diesel, ya pakai high speed diesel ya, itu dibawa ke sana, biaya membawanya berapa, ongkosnya berapa, belum ditambah waktu itu, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya, ada oknum-oknum yang suka minum diesel. Dalam tanda petik minum diesel itu misalnya kita perlunya 5 ton, dia bisa bilang 6 ton. Siapa yang akan ngecek? Orang ke sana saja perlu waktu 5 hari jalan kaki. Kayak gitu-gitu kan membuat orang jadi, tapi sekali lagi dengan sebuah tekad yang luar biasa, dengan kesungguhan hati, ngotot, di Indonesia ini harus punya apa? Slogan saya waktu itu, saya perempuan dan saya ingin apa yang saya inginkan itu menjadi kenyataan dan saya sabar menunggu. Jadi kita ngotot bagaimana daerah-daerah lokasi-lokasi itu di-switch, dipindah dari diesel oil menjadi hidro. Itu perjuangannya 20 tahun. Apakah Anda cukup punya endurance untuk berjuang seperti itu? Saya yakin itu insya Allah bisa. Nah itu, sehingga jangan kaget, sekarang ini kalau kita bicara, Mas Slamet tadi bilang 90%, aku malah kemarin dapat katanya kita sudah 99,6% rasio elektrifikasi. Ya ini terus terang, kucing saja tertawa gitu loh. Karena apa? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Kalau saya punya list yang cukup panjang, desa-desa yang belum berlistrik. Dan saya tidak seperti dulu, dengan mudah bisa mendapatkan uang kalau bicara ke teman, ke donor. Karena semua menganggap Indonesia sudah daerah yang makmur, negara yang makmur. Sudah nggak layak untuk dibantu, karena memang sudah siapa nggak mengatakan bahwa kita itu makmur ya. Anda bisa bayangkan, ini contoh konkret. Ini kenapa tersebut? Oke, ya. Bayangkan waktu itu tahun 2014, saya diundang ke Boeing di Seattle gitu ya, di Amerika untuk ngomong. Itu keluarga kaya Indonesia ada 3 loh, yang inden Boeing Business Jet. Kalau kita nih yang dalam grup sekarang ngomong pagi ini, inden paling-paling apa sih? Paling hebat inden mobil. Kalau mahasiswa indennya motor. Itu pun belum tentu kalau orang tuanya mau bayari. Ini inden Boeing Business Jet. Jadi di mata internasional, kita itu negara sudah yang the rising star, sudah cukup kaya. Kalau ada yang tidak terlistriki, yang salah siapa? Ya memanage. Manajemen di negaramu yang nggak benar. Jadi orang yang kaya, super kaya. Ada yang miskin sampai tidak menikmati listrik. Nah ini yang kalau tadi mengatakan bahwa 99,6 rasio elektrifikasi itu juga sedih juga gitu, karena tidak seperti itu kenyataannya. Terus hal yang menarik lagi adalah, saya bilang, bicara soal rasio elektrifikasi, ya, itu harus bicara 24 jam terlistriki. Mas Slamet tahulah pasti di daerah Sumatera, jangan ngomong Papua lah, Papua itu extraordinary, NTT itu Maluku extraordinary, memang daerah yang sweet. Sumatera itu relatively infrastruktur oke, semuanya oke, nggak ada masalah. Tapi apa yang terjadi? Saya masih menemukan desa yang dilistriki itu hanya 6 jam.
Karena memang dari jam 6 sore itu gelap mulai sampai nanti tengah malam udah nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini kan persis jadi, itu Mbak, di kampung saya Mbak, di Musi Banyuasin masih ada, padahal kaya sekali itu sumber dayanya, sumber daya alamnya. Musi Banyuasin, saya punya cerita tersendiri. Karena dulu anakku waktu Indonesia mengajar kan diletakkan di sana. Saya bertemu ibu-ibu, buat aku tuh juga agak gregel ya. Gregel itu bahasa Jawa, tapi bahasa anunya itu gimana gitu ya. Ibu-ibu tuh mendekati saya dan mengatakan bahwa, Ibu, kami sangat rindu suara azan. Zaman sudah begini, saya tinggal di daerah sekitar Selipi, Rawabelong gitu ya. Itu yang kalau pagi hari itu ada 7 masjid mengumandangkan azan gitu ya, luar biasa ramenya. Dia merindukan suara azan. Ibu dari mana? Saya transmigran, dikirim oleh pemerintah tahun 79 atau 89 gitu ya. Ke daerah situ di Musi Banyuasin, dia punya karet, kebun karet dan sebagainya, tapi dia nggak punya listrik. Apalagi buat dia sangat menderita kalau itu bulan puasa. Saya sangat merindukan suara azan. Artinya apa sih? Pasti setiap masjid ada azan. Tapi karena tidak ada listrik, tidak ada pengeras suara, ya yang mengamplify suara azan itu sampai seperti kita dengar kayak di Jakarta. Pengeras suaranya itu nggak ada. Sehingga kita punya program waktu itu, Rindu Azan. Jadi kita datangi, kita berikan solar PV, terus kita berikan pengeras suara dan sebagainya, sehingga azan itu bisa mereka dengarkan. Dan itu hanya perlu uang 50 juta rupiah. Bayangkan, kalau di Jakarta kan itu uang jajannya 1-2 orang lah, ya buat yang berpunya itu. Ya itu langsung bisa gitu loh. Nah inilah kondisi yang harusnya kita perjuangkan. Jadi tolonglah kalian tuh detail ya. Di sini tuh anak-anak di sini detail. Kalau bicara soal rasio elektrifikasi itu artinya 24 jam terlistriki. Itu. Terus ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Sejauh mana implementasi terbarukan di Indonesia? Mas, kita tuh kan nggak usah kaget ya. Oligarki kita ini kan banyak yang memiliki batu bara. Harus jujur kita akui. Nah terus nanti kalau semuanya renewable, batu baranya itu apa? Gitu. Kan juga pertanyaan. Kalau saya bilang sih diekspor. Tapi ada lagi yang memberikan statement ini, biasanya pejabat itu kan suka ini ya, ngobrol, diskusi, berwacana. Saya sekarang anggap semua orang baik lah, nggak ada yang jelek. Cuman cara berpikirnya aja yang keliru. Ya kan? Dia mengatakan bahwa negara kita itu masih miskin. Jadi kalau bicara soal pembangunan, ya harusnya pembangunan yang tidak menyulitkan kita. Low carbon itu mahal. Masya Allah. Mahal buat siapa? Karena apa-apa jangan ngitungnya dengan rupiah, jangan dimonetize gitu. Saya tuh membayangkan kalau kita betul-betul menganggap renewable energy itu menjadi seperti credo, front page, bukan di attachment kalau buku itu. Bukan lampiran, tapi betul-betul di chapter yang pertama gitu ya, chapter 1 itu renewable. Itu kita luar biasa. Luar biasa melimpah, dan kita bisa menjadi seperti Timur Tengahnya inilah untuk biofuel segala macam. Karena memang Allah memberikan kita sumber daya yang luar biasa. Saya omong angin. Jangan bicara angin yang gede-gede, nanti akhirnya hanya swasta-swasta kaya luar negeri yang bisa pasang. Angin seperti yang di Sumba, saya sengaja nggak mau muter, takutnya di sini sebagian besar sudah melihat film itu ya, yang di Sumba itu, bagaimana turbin angin itu sangat membantu dan menolong masyarakat untuk bisa menikmati listrik. Hanya 100 unit, dan per unit itu 500 watt peak. Itu sudah beri jawaban gitu loh. Dan itu lokal. Dan itu tingginya hanya 4 meter, dan anak-anak kecil kalau ngeliat tuh nggak minder gitu. Oh, ini kok kayaknya gampang banget ya, saya bisa ikut. Jadi apalagi lulus STM. Creating their own gitu loh, dengan dikasih trigger, dipicu, sehingga dia bisa berpikir seperti itu. Ini kan luar biasa. Terus bicara biomasa, luar biasa. Biofuel, kita punya kemiri Sunan. Kemiri Sunan itu bisa menjadi jet fuel, renewable. Kalau nggak salah, coba di Google ya, Israel itu pernah mau pinjem lahan kita di Papua untuk menanam kemiri Sunan, karena dia tahu itu masa depan bisa untuk pengganti aftur.
Ya, jadinya aftur yang renewable gitu, yang green, aftur yang green itu ya dari renewable itu apa namanya, dari kemiri Sunan. Terus kita bicara algae. Tahun 99 alhamdulillah saya punya kesempatan ya ketemu Rizak Berzin, itu orang Israel yang ada di MIT. Dia mengembangkan algae. Algae itu sebetulnya bisa ditangkap di daerah-daerah pabrik itu yang CO2. Tentunya itu CO2 sama matahari. Indonesia kan matahari kamu sampai jadi hitam gelap gulita kayak saya ini kan karena mataharinya luar biasa gitu ya. Ini belum termanfaatkan. Jangan lagi bicara soal air. Air kita tuh 75.000 megawatt. Ya, itu belum semuanya. Yang menarik lagi adalah kita itu di ring of fire. Yang namanya microgeothermal. Di Cikotok, Jawa Barat itu, di Flores gitu ya. Itu hanya dengan 100 derajat Celcius pakai binary system heat transfer. Itu bisa gitu loh. Nggak usah yang kalau kan hanya orang kaya tuh Chevron, Pertamina gitu ya kalau mau pakai yang deep well terus yang panasnya superheated 400 derajat Celcius gitu yang gitu-gitu. Enggak. Persoalannya apakah ada sebuah komitmen ya yang didorong untuk meriset itu dan langsung implementasi. Itu aku tuh udah berbusa-busa mulutku dari tahun berapa ya? Tahun 90-an lebih lah itu. Mulai 96 97 kita udah berbusa-busa ngomong, oke lah yuk kita buat daftar deh renewable itu. Dan tahun 99 saya pernah ngomong di depan menteri ya, Menteri Keuangan waktu itu sudah Bu Sri Mulyani ya zamannya PSBY. Terus ada menterinya masih Purnomo Yusgiantoro ya, Pak Pur itu Menteri Energi. Saya bilang, Pak, kenapa sih kita nggak berani memajaki orang yang menggunakan BBM transport? Karena di India BBM itu dikasih transport, dikasih pajak, dan itu berhasil tuh di Bangkok. Kecil pajaknya, mungkin aku nggak tahu ya 10 atau 15 rupiah gitu loh per liternya itu. Dan uangnya tuh dikumpulkan untuk membangun renewable. Jadi pajak dari fossil fuel non renewable dikumpulkan ya bagi pemakai fosil dipakai untuk meriset atau membiayai renewable. As simple as it is, kita saja nggak mau. Aku ya terpaksa ngomong nggak mau. Karena kalau nggak bisa kan, wong pemerintah tuh punya kuasa kok. Persoalannya mau apa tidak gitu loh. Ya kalau nggak mau kan susah ya, mau diapa-apakan juga. Yang paling simpel mengumpulkan dana untuk membangun renewable adalah memajaki fossil fuel. Dah mau bilang Pertamax Kak. Dan itu nggak banyak, 100 perak aja lah waktu itu saya usulnya. Bayangkan berapa juta liter kita pakai. Ini loh hal-hal yang sesederhana ini yang mestinya harus kita perjuangkan, itu belum bisa kita raih. 30 tahun Mas kita berbusa-busa gitu ya. Nah sekarang saya udah bertambah umur, harusnya yang muda-muda yang mulai itu. Oke, Mbak Puni, tadi Mbak cerita banyak ini tentang potensi. Kalau mungkin Mbak bisa tampilkan di mana saja sih di peta di Indonesia itu yang potensi renewable energy ini, karena ini teman-teman kan dari Aceh sampai Papua, mungkin juga ada juga yang teknis punya kemampuan teknik begitu untuk juga bisa mengikuti jejak Mbak Puni. Mungkin ada bisa slide yang bisa ditayangkan peta potensi renewable energy di Indonesia itu di mana saja, mungkin Mbak. Mas, dari Sabang sampai Merauke. Nih aku nyari dulu ya kalau ketemu, soalnya aku ini. Oke. Bentar. Artinya kalau kebijakan bahwa Indonesia mengatakan bahwa zero emission di tahun 2050 kita bisa kejar kan sebetulnya ya, terkait dengan kita meninggalkan fosil itu. Jadi satu sisi rasio elektrifikasi terpenuhi di seluruh Indonesia, sisi yang lain Indonesia akan menjadi pionir dalam kerangka menuju zero emission di tahun 2050 atau 2070 ya, terakhir KLHK sampaikan. Itu sangat bisa Mbak ya. Yang penting kalau komitmen dari pemerintah itu ada ya, begitu. Persoalan kita adalah persoalan, kalau bahasa saya ya, bukan law enforcement lagi,
tapi law in place. Bagaimana aturan-aturan itu diimplementasikan? Banyaklah, kalian bisa Google itu. Kalau aku kan bicaranya soal ini, bagaimana cara mengerjakan. Aku mau share satu hal yang mungkin menarik. Aku nggak tahu menarik apa enggak ya, tapi coba ini aku share screen. Silakan, Mbak. Nah, ini aku share soal implementasi yang dilakukan oleh teman-teman di IBK itu ya. Ini aku tuh karena ini Anda ngajaknya hari Minggu, aku nggak punya staff dan aku tuh gaptek, tapi ini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ini ya. Oke, coba ini kita lihat. Nah, ini bicara technical aspek sama local resource development. Di Indonesia, di seluruh dunia, itu 3 hal yang sangat penting ya. Biasanya financial, teknologi, kemampuan manajerial. 3 hal ini harusnya, ini ada anak muda berapa ini? Banyak di sini yang hadir ya. Datang ke desa, mengelola resources di desa, kemudian resources itulah yang dipakai untuk memakmurkan orang lokal. Ini namanya investasi Anda itu investasi pro benefit ya untuk kemakmuran lokal. Tapi yang terjadi sekarang ini di seluruh dunia, Indonesia lebih kasat mata lagi, depan mata kita. Orang punya finansial, punya teknologi, punya kemampuan manajerial, dipakai datang untuk mengambil resources-nya rakyat. Rakyat nggak dilibatkan, yang terjadi kemiskinan. Jadi sekali lagi, kemiskinan itu simptom, real problemnya adalah rakyat dipisahkan dari sumber daya lokalnya. Itu saja. Nah, ini cara membangun yang tadi saya katakan teknologi tepat guna kayak atau apapun untuk renewable ya. Ini ada sustainable boundary ya. Nah, terus yang harus kita kuasai adalah ada 3 hal kan, social dan managerial, ada technical juga. Cara kita membangun pembangunan yang berbasis masyarakat. Persoalan mendasar itu 70% ada di dalam social dan managerial. 30% itu di teknik. Jadi meskipun saya itu selalu bercanda ya, suami saya dari ITB, saya bilang orang ITB itu hebat-hebat, tapi sebetulnya technical itu kontribusinya 30%. Jadilah seorang engineer yang punya very strong sosial atau hardliner di sosial, jadi dia komplit lah hidupnya. Nah, kita lihat kalau bicara timeline, ya di sini ada pengenalan dulu 3 bulan. Sementara proyek-proyek APBN kita boro-boro pengenalan, uang dikejar oleh schedule yang rigid, disbursement basis. Mosok manusia kok kayak kayak mesin, nggak bisa. Ya toh? Ini reconnaissance. Di sini ada, kita harus punya data assessment resource ya. Data resource kita di-assess dengan benar, baseline data kita dikumpulkan dengan benar, dan tahu yang namanya modal sosial rakyat, snapshot itu dilihat seret akan ketahuan. 3 hal inilah yang kemudian menjadi kita punya kemampuan untuk melakukan persuasi secara sosial. Struktur sosial itu harus dipersuasi. Ini yang namanya fase konsolidasi. Setelah fase pengenalan perlu fase konsolidasi 9 bulan. Ini memang sangat beragam ya, dari Papua sampai ke Aceh atau Aceh ke Papua. Itu sangat beragam. Kalau di Sumatera Barat mungkin konsolidasi itu hanya 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Tapi kalau kita bicara teman-teman kita di Indonesia bagian timur, bukan salah mereka ya, karena memang sistem pembangunan kita yang tidak fair itu membuat mereka jadi agak tertinggal. Nah, kita akan menemukan namanya konsensus masyarakat. Jadi waktu bangun itu ya ngobrol, karena di desa itu sesuai dengan kurva nanti akan ketahuan ya. 10% itu orang yang sangat inovatif. Wah. Tapi ada juga 5-10% itu yang lagar. Dikasih apa aja pokoknya minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C. Itu kalau orang di Jawa bilangnya WTS, Waton Suloyo. Orang yang everything went wrong gitu ya. Kemudian ada organization setup dan reinforcement itu 6 bulan.
Di sini kita perlu mengajari masyarakat untuk mampu mengorganisasikan dirinya. Kalau Anda nggak ngikuti ini ya nggak tahu deh akan jadi seperti apa ya, kayak pihak pemerintah itu yang terus nggak bertahan lama, sedih ya. Kita sudah ESDM itu sejak dulu sampai sekarang hampir 86 triliun sebetulnya untuk listrik pedesaan itu. Banyak yang tidak yang tidak bertahan lama karena pendekatannya pendekatan top down, rakyat dibangunkan, rusak, ya subuh gitu kan. Padahal kan nggak boleh begitu, harus disiapkan rakyatnya. Nah, ini kenapa ya? Mas kalau nggak bisa diklik nggak bisa itu artinya apa itu? Bisa, alhamdulillah. Nah, setelah mampu mengorganisasi, pasti mereka akan dengan sendirinya beraktivitas itu partisipasi. Di situ sudah muncul kemandirian. Disitulah konstruksi bisa dijalankan. Di situ kemampuan teknis sudah kita berikan, ada transfer of technology and knowledge. Di situ ada kemampuan manajerial. Sudahlah, tenang hidup kita. Kalau kalau rakyat sudah mendapatkan ini semua gitu ya. Nah, terus yang kita lihat kemudian setelah setelah semuanya bisa kita berikan, tenang. Karena yang penting buat kita adalah bagaimana kemampuan teknis dan kemampuan manajerial itu ada di rakyat. The best technology kalau kita mampu membawa serendah-rendahnya kita dekatkan pada kemampuan masyarakat. Nah, ini timeline-nya lagi, sudah jelas di sini. Kurva ini harus ada. Bagaimana partisipasi masyarakat itu meningkat dari awal 3 terus akhirnya sampai kemudian ada proses pembangunan. Tapi ada fase kritikal ini yang harus kita lihat. Floating mass awareness itu masyarakat kebanyakan punya kesadaran ya. Kalau critical mass ini nggak kita perhatikan, yang terjadi adalah tidak ada community partisipasi, tidak ada konsolidasi, tidak ada kemampuan mengorganisasi, nggak ada kemandirian, akhirnya nggak sustainable. As simple as it is, ini susah banget untuk masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBN maupun APBD untuk membangun pembangkit renewable. Sehingga ya seperti ini. Kita paham ya. Dan kalau kita bicara soal keadilan ya, keadilan ekologis saja lah. Kalau ekologis kan tidak hanya listrik ya. Ini menyedihkan buat saya karena apa? Subang Selatan. Saya ambil contoh konkret karena saya tinggal karena COVID ini saya punya kebun kecil gitu ya di dekat Ciater itu ya. Saya lihat menyedihkan juga karena apa? Daerah-daerah yang merupakan resapan air untuk mengaliri 60.000 hektar sawah di Pantura Subang, ya, itu terganggu karena pertama PTPN itu menyerahkan lahannya entah ke siapapun nggak jelas, tanpa izin mereka bisa membuat tempat-tempat rekreasi yang banyak menebang pohon, tidak memperhatikan keadilan ekologis. Jadi nanti kalau ada longsor, air sulit, ya, ada krisis pangan yang menderita siapa? Rakyat kecil. Terus uang segitu banyak dinikmati oleh siapa? Para investor yang kebetulan punya duit, kebetulan bisa, ya. Ya saya nggak mau bilang nyogok atau enggak, tapi mau nggak ada izin aja sudah bisa beroperasi itu, memang ini terus hukum rimba gitu. Tapi itu hukum rimba terjadi benar. Sampai diliput sama media juga tetap tenang itu nggak ada masalah. Berarti something wrong. Nah buat anak muda kayak kalian, if you see something wrong in front of your eyes, kalau kita melihat hal yang nggak benar di depan mata kita, dan kita tidak melakukan apa-apa, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Jadi saya itu lagi berusaha ini bagaimana mengumpulkan. Kalau misalnya yang punya orang berbintang, kita nyari bintang, perang bintang nggak apa-apa. Karena saya yakin masih banyak bintang-bintang yang punya hati, ingin menjaga kelestarian alam ini. Jadi otaknya itu duit gitu. Nanti one day itu duit itu nggak bisa dimakan. Di seluruh dunia tidak semua bangsa bisa dikaruniai oleh Allah punya kebun teh yang cantik.
Itu pun yang bangun bukan kita loh, sorry to say gitu, yang bangun Belanda gitu loh. Bangsa kita ini belum bisa gitu loh, mencetak yang luar biasa luas dan cantik. Itu tidak dirawat. Kerugiannya luar biasa. Kerugian yang didesain. Ya, karena tidak ada kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki diri. Sementara cantik itu semua nanti akan berpindah jadi bangunan. Lah kalau jadi bangunan, ya kita kehilangan heritage kita. Terus yang kedua, sumber air terganggu, kondisi alam ekologis kita sudah nggak seimbang. Ya silahkan itu nanti kita makan uang saja gitu loh. Kalau sumber air itu penting banget. One day orang akan sadar kalau sudah kering kerontang nggak ada air bahwa ternyata uang itu nggak bisa dimakan.